Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah Umair bin Wahab bagian 1. Umar bin Wahab telah menjadi orang yang paling aku kasihi di antara para anakku, atau Umar bin Khattab. Umar bin Wahab al-Jumahi kembali dari perang Badar dalam kondisi selamat. Akan tetapi, ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab karena ditawan oleh kaum muslimin. Umair amat khawatir bila kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah dibuat oleh ayahnya. Dan ia juga amat khawatir bila kaum muslimin akan menganiaya anaknya dengan begis sebagai balas dari tindakan ayahnya saat menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan para berhala yang ada di sana. Ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijr Ismail. Umair lalu menghampirinya dan berkata, "Selamat pagi, wahai pemuka bangsa Quraisy." Safwan membalas, "Selamat pagi, Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbicara sejenak, sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Umair pun duduk di hadapan Safwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan mereka yang telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Muhammad dan para sahabatnya. Dan mereka menjadi bergidik saat mengingat para pembesar Quraisy yang mati terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Dan mereka terkenang akan Khalid. Kemudian Safwan langsung berseru, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka." Umair pun menyahut, "Demi Allah, engkau benar." Lama berselang, Umair berkata lagi, "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluarga yang aku khawatirkan kehidupan mereka bila aku tidak ada, pasti aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya, sehingga aku dapat menyelesaikannya dan menolak segala kejahatannya." Kemudian ia meneruskan lagi ucapannya dengan suara pelan, "Dan keberadaan anakku yang bernama Wahab yang menjadi tawanan mereka, itu yang membuat kepergianku ke Yasrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Safwan bin Umayyah memegang ucapan Umar bin Wahab. Sebelum kesempatan berlalu, Safwan memandang Umair seraya berkata, "Ya Umair, aku akan menanggung semua hutangmu berapapun jumlahnya. Sedangkan keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku selagi aku dan mereka masih hidup. Aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua." Umair kemudian menjawab, "Kalau begitu, jagalah pembicaraan ini
dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Safwan langsung membalasnya, aku jamin. Umair bangkit dari masjid dan api kedengkian menyala dengan hebat dalam hatinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Ia tidak khawatir kegelisahan orang lain akan perjalanan yang ia lakukan. Hal itu karena para keluarga tawanan Quraisy lainnya ragu untuk pergi ke Yatsrib demi mencari keluarganya yang ditawan di sana. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya, lalu melumurkannya dengan racun. Dan ia juga meminta agar kendaraannya dipersiapkan dan dibawa ke hadapannya. Dan ia pun lalu menungganginya. Ia mulai menuju Madinah dengan selendang kebencian dan kejahatan. Akhirnya Umair tiba di Madinah. Dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia memberhentikan tunggangannya lalu turun. Saat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk bersama para sahabat yang lain dekat pintu masjid. Mereka sedang mengenang perang Badar dan tawanan Quraisy serta jumlah yang terbunuh dari pihak mereka. Mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Muhajirin dan Ansar. Mereka juga mengingat anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang kekalahan yang diterima oleh musuh. Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umair bin Wahab yang baru turun dari kendaraannya. Terlihat Umair sedang berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus. Maka Umar langsung bangkit dengan khawatir seraya berkata, inilah si anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pastilah ia datang hendak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami. Dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya perang Badar. Kemudian Umar berpesan kepada para sahabatnya, pergilah kepada Rasulullah dan tetaplah kalian bersamanya. Waspadalah saat setan membuat makar ini akan berlaku khianat kepada beliau. Kemudian Umar datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia ingin membuat kerusakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah ia menghadapku. Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras. Kemudian melipat leher Umair sambil mencium tempat pedang yang berada di pinggulnya. Kemudian Umar membawanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu ya teman-teman, kisah Umair bin Wahab bagian 1. Tunggu dilanjutannya ya. Assalamualaikum.